damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada, saya percaya saudara dalam keadaan sukacita. Kalaupun ada pergumulan hidup karena berbagai faktor, persoalan keluarga, ekonomi, anak-anak, dan persoalan yang terjadi sekitar lingkungan yang terjadi hari ini, kiranya Tuhan menguatkan saudara karena Kristus telah memenangkanmu. Bagi saudara yang sedang menderita sakit penyakit, iman saya berkata, dalam nama Yesus penyakitmu akan disembuhkan. Oleh karena itu mari kita bersukacita dalam keadaan apapun untuk menerima berkat Tuhan melalui firman ini yang tertulis dalam Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing, domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku melihat segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada, menjaring angin, alogo saping kata orang Batak. Saudara, sampai saat ini sesuai antropologi budaya Batak masih kuat mempengaruhi falsafah yang mengatakan 3H: hamoraon, kekayaan,
Agabeon punya keturunan hasangapon harga diri atau kehormatan. Tapi saya meyakini dan mengimani bukan hanya budaya Batak yang melaksanakan motto 3H ini. Budaya lain juga yang ada di negara kita ini maupun di negara yang lain pasti mengharapkan punya harta yang cukup, baik secara materi maupun kaya secara ilmu pengetahuan dan punya wawasan yang sangat luas. Saudara, keturunan juga punya anak, baik laki-laki maupun perempuan, pasti harapan setiap orang yang berkeluarga. Demikian juga harga diri maupun kehormatan, pasti semua impian orang. Karena bisa saja seseorang ataupun keluarga tidak terlalu banyak kekayaannya, tidak terlalu banyak keturunannya, seperti era 40-an sampai dengan 70-an, atau di era 80-an, bahkan sampai di awal-awal era 90-an, yang punya keturunan 10 orang, bahkan sampai 14 orang. Apalagi sejak pemerintah mendorong masyarakat punya anak cukup 2. Tetapi walaupun demikian, pasti setiap keluarga, setiap orang ingin dihormati di tengah masyarakat sebagai sesama manusia. Dan perlu saudara ingat bahwa firman Tuhan menegaskan dalam Roma 14 ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku dimanapun berada, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini dalam khotbah ini mengingatkan kita, harta kekayaan itu penting, silahkan. Tetapi ingat, bukan itu membuatmu selamat sampai ke tempat akhir yang telah ditentukan oleh Tuhan kita di sorga. Bagaimana harta kekayaanmu membuat dirimu makin dekat pada Tuhan, makin hormat pada Tuhan, makin takut pada Tuhan, dan engkau tunjukkan dalam kehidupanmu, akhlakmu, tingkah lakumu sehari-hari, dan seluruh keluargamu, khusus secara pribadimu, memuliakan nama Tuhan. Bahkan dengan harta kekayaanmu, apakah kekayaan harta secara benda atau ilmu pengetahuanmu, wawasanmu, makin nampak dan jelas takut akan Tuhan, supaya hidupmu dapat hikmat, dapat kebijaksanaan, wisdom, Sophia dalam bahasa asli dari Tuhan kita. Jadi kekayaanmu harus dan engkau semakin rendah hati bagi sesamamu, menunjukkan kerendahan hatimu di hadapan Tuhan, suka menolong dan suka berbagi bagi mereka yang sangat membutuhkan karena faktor ekonomi,
dan tidak mendapat kesempatan seperti dirimu. Karena dalam nats khotbah ini, dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ini, melihat jauh sampai ke sana, harta kekayaan itu juga kesia-siaan, bagai mencari angin. Maksudnya di sana, saudara-saudara, bukan itu jalan keselamatan kita ke surga. Hanya di dalam diri Yesus Kristus, sebagaimana kesaksian dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Itu jelas. Maka buatlah harta kekayaanmu, apapun itu, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadikanmu tetap rendah hati dan suka berbagi dan menolong orang yang berkesusahan, apalagi di tengah-tengah keluargamu. Karena Yesus berkata dalam Matius pasal 25 ayat 40, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Demikian kata Yesus. Mengingat hal ini juga, saudara-saudara, gereja HKBP, karena saya sebagai seorang pendeta HKBP, setiap minggu dari persembahan yang dipersembahkan untuk Tuhan melalui gerejanya, apakah itu ibadah keluarga, persembahan bulananmu, ucapan syukurmu, dan persembahan ibadah di gereja, diberikan kepada Yayasan Elim yang mengasuh anak yatim piatu, dan Hepata yang mengasuh orang-orang difabel atau cacat secara fisik, maupun yang korban bencana alam. Memang tidak seberapa, tapi cukup membantu bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan di sana. Tujuannya bagaimana kita dapat berbagi dari harta kekayaan kita yang ada, agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, berkat bagi sesama, dan tetap menjadikan kita rendah hati, supaya tidak menjadi sia-sia belaka dari berkat yang kita terima dari Tuhan. Saudara-saudara, nats khotbah dari kitab Pengkhotbah ini juga melihat dari hasil pergumulan hidup, dari hasil pergumulan iman Salomo di dalam dirinya sendiri, membangun rumah besar dan taman yang indah, mampu membeli budak-budak laki-laki dan budak-budak perempuan, ternak yang banyak, mengumpulkan emas dan perak, mempunyai gundik yang banyak. Nats khotbah ini mempertegas dari semua yang dimiliki itu. Ayat yang ke-11 berkata, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kenapa bisa demikian, saudara-saudara? Ini yang timbul di benak, menjadi pertanyaan kita bersama. Ingat sekali lagi, kekayaan, punya rumah besar dan taman yang indah,
punya simpanan emas dan perak, hal yang lumrah, hal yang manusiawi, bahkan harus kita upayakan. Tetapi ingat sekali lagi, jangan pernah menggantikan posisi Tuhan dalam hidupmu. Tuhan tetap Tuhan. Karena itu kesaksian daripada kitab Ibrani bahwa Tuhan adalah Dia terdahulu, Dia sekarang, sampai selama-lamanya, tak pernah berubah. Makin kita diberkati dan mendapat berkat Tuhan, makin kita muliakan dalam hidup kita. Suka menolong dan berbagi bagi mereka yang pantas menerima, maka tetaplah rendah hati. Dan paling penting, jalan menuju kebahagiaan kekal atau abadi hanya dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi saya pesankan juga dalam khotbah ini, melalui nats khotbah dalam pengkhotbah ini, memperbudak orang, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu tidak baik. Melanggar hukum, hak-hak asasi manusia. Kalaupun status sosial mereka rendah, hormatilah mereka sebagai sesama manusia. Termasuk juga jangan pernah membuat gundik-gundik lagi sebagaimana zaman Baholak atau zaman dahulu yang tidak mengenal Tuhan, dan bagi mereka yang tidak pernah diselamatkan oleh Tuhan. Wanita-wanita itu harus dihormati dan perlakukan sebagai sesama manusia, karena mereka juga ciptaan Allah yang mulia di mata Tuhan. Karena mereka juga turut diselamatkan dan diperbaharui oleh Tuhan kita Yesus Kristus, supaya hidup dan usahamu tidak sia-sia belaka bagai menjaring angin. Maka saudara-saudara dimanapun berada yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada baiknya saya refleksikan khotbah ini dengan beberapa poin. Yang pertama, dalam kitab Amsal 3 ayat 16 berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tentu kita semua ingin umur panjang, begitu kan? Tapi apakah engkau juga jaga kesehatan, pola makan, pola tidurmu, pikiranmu, positive thinking, jiwamu? Betulkah kau jaga dan kau rawat? Dan apakah teratur olahragamu? Ingat, kekayaan yang paling utama di dalam hidup ini itu adalah sehat dan kesehatan. Kalau engkau sehat, pasti engkau bisa kumpulkan harta sebanyak-banyak, dan itu ada di tangan kirinya. Demikian Amsal 3:16. Serta jaga kehormatanmu, jaga martabatmu, baru terpadu dengan pemberian dan berkat Tuhan. Yang kedua, dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat 8 sampai yang ke-9, demikian dikatakan, jauhkanlah dariku padaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Berikanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagian, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu?
Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Demikian kesaksian Amsal 38-9. Ini soal keseimbangan hidup. Kalau saya katakan ini soal teologi keseimbangan. Tidak perlu berlebih-lebihan. Sebagaimana doa yang diajarkan Yesus dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Khusus dalam ayat 11 Yesus katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di sini di dalam Matius pasal 6 ayat 11 ditekankan setiap hari dan secukupnya. Secukupnya itu di atas kaya. Mau makan 3 kali sehari bersama keluarga, anak-anak atau orang lain cukup. Mau beli kebutuhan perabot cukup. Mau jalan-jalan dalam dan luar negeri cukup. Artinya Tuhan cukupkan semuanya yang kau butuhkan. Yang penting dekat selalu sama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, dan selalu minta petunjuk pada Roh Kudus untuk diberi pengertian dan kekuatan. Sama seperti murid-murid di Yerusalem yang Tuhan Yesus perintahkan mereka supaya tunggu sampai Roh Kudus turun. Setelah Roh Kudus menghinggapi mereka sebagai murid, mereka ingat apa yang diajarkan Yesus selama mereka sama, terpatri dalam jiwa dan tertanam dalam benaknya. Maka apabila kau lapar, jangan salahkan dan sangkal Tuhan. Dan apabila engkau kenyang, jangan sombong dan melupakan Tuhan. Lapar atau kenyang, miskin atau kaya, ingat Tuhan. Karena Dia satu-satunya yang patut dan pantas, dan hanya Yesus yang mampu mencukupkan. Yang ketiga, saudara-saudara, dalam Ayub 28 ayat yang ke-28 dikatakan, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Dalam Mazmur pasal 111 ayat 10a, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dalam kitab Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ketiga nats ini, saudara-saudara, menekankan takut akan Tuhan. Takut berarti takut melakukan dosa, takut menduakan Tuhan, takut melukai perasaan Tuhan, takut melakukan dosa dengan sengaja. Kalaupun harus kita, saudara-saudara, memiliki dan menikmati segala harta kekayaan dan segala yang berhubungan dengannya adalah kesia-siaan tanpa takut akan Tuhan, tanpa memuliakan nama Tuhan, tanpa suka berbagi dan menolong, tanpa kemuliaan bagi sesama, sebagaimana Injil Matius 25 ayat 40. Apabila hal itu tidak memuliakan nama Tuhan sama sekali, maka jadilah selaku manusia yang berhikmat dan takut akan Tuhan. Hindari sifat hedonisme, karena paham hedonisme yang penting senang, yang penting suka-suka. Tetapi orang yang melakukan hal yang demikian tidak pernah mendapat kesenangan yang kekal dan abadi.
tetapi kebahagiaan yang abadi dan kekal hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan satu-satunya untuk mendapat kekekalan dan keabadian itu hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hindari paham nihilisme. Paham nihilisme adalah orang-orang yang tidak punya harapan, tidak punya rasa syukur, dan banyak yang bunuh diri, baik di rel kereta api, dari gedung-gedung tinggi, minum racun sampai gantung diri. Orang-orang yang demikian jelas jauh dari Tuhan, tidak berpengharapan dan tidak bersyukur. Padahal Tuhan pasti mencukupkan apapun yang kau butuhkan. Saudara-saudara, ingat, karena Tuhan lebih tahu siapa kita, siapa saudara. Dan Tuhan pasti apa yang kita butuhkan dan apa yang kau butuhkan. Dan Tuhan tahu siapa kita. Maka semua yang kita butuhkan adalah berkat Tuhan. Bagaimana supaya itu tidak sia-sia, bagai mencari angin. Apapun yang kau dapat, apapun yang kau terima, jadikanlah itu memuliakan nama Tuhan, memuliakan sesama, suka memberi, suka menolong. Karena persembahan janda miskin yang dilihat Yesus, itulah yang dia puji. Kenapa? Karena diberikan dari hatinya, karena diberikan dari segenap jiwanya, karena diberikan dengan keyakinan dan sungguh-sungguh percaya. Maka itu yang dilihat Yesus. Jangan pernah mengaku engkau kaya, tetapi persembahanmu sama seperti orang miskin di sana. Tanggung jawabmu pun ke gereja tidak jelas. Itu namanya kesombongan. Jangan sampai Tuhan menentukan sikapnya untuk berubah dan bertobatlah dalam hal itu. Maka engkau kaya, tunjukkanlah dengan cara pemberianmu kepada Tuhan. Suka menolong, rendah hati, dan muliakanlah nama Tuhan dalam hidup dan keluargamu. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dimanapun berada melalui nats khotbah dan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman, mengingatkan kami supaya kami tidak sombong apabila Tuhan memberkati kehidupan kami, tetapi kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan atas napas kehidupan, waktu, kesempatan, setiap saat yang Tuhan berikan kepada kami. Karena apapun yang kami butuhkan pasti sia-sia, bagai menjarang angin, kalau tidak kemuliaan bagi nama Tuhan, kalau tidak merendahkan hati kami, dan kemuliaan bagi sesama kami. Tetapi apabila kami mengenal dengan sungguh-sungguh semua itu adalah berkat Tuhan, kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan melalui hidup dan tindakan kami, dan kami sungguh-sungguh senang dalam sukacita kami memberikan tanggung jawab kepada Tuhan melalui gerejamu, suka menolong kami sesama dan berbagi kepada yang patut kami bagi demi firman-Mu, demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati pelayanan gerejamu dimanapun, dan berkati hamba-hambamu yang Engkau panggil dan Engkau pakai. Berikan mereka kuasa Roh Kudus, supaya mereka kuat melangkah, melayani, dan bersaksi dengan kebenaran firman-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang bersukaria dan bersukacita karena suatu berkat, mereka tetap memuliakan nama Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang belum sempat menerima, mereka berpengharapan, beriman bahwa Engkau Tuhan memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, kami berdoa dengan kuasa-Mu, mereka Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa dan yakin dan percaya Tuhan dengarkan kami dan kabulkan.
hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.